dengan Bapak Nova Indra, pimpinan P3SD Melati. Ya, sebagaimana kita ketahui, Padang Panjang saya ini sedang dalam tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, wali kota dan wakil wali kota. Juga kita ketahui dalam kontestasi pilkada 2024 ini terdapat 3 pasangan calon wali kota. Nah, menurut pandangan atau pemikiran dari Pak Nova Indra selaku pimpinan P3SD Melati, bagaimana menurut Pak pilkada Padang Panjang tahun 2024 ini? Oke, terima kasih Pak Alfian. Pilkada serentak 2024 di Padang Panjang, kita melihat ini ada sesuatu yang menarik karena ada 3 pasangan calon yang saat ini ikut bertarung. Pasangan nomor urut 1 Edwin dan Albert, pasangan nomor urut 2 Nasrul Eri, pasangan nomor urut 3 Henry Arnis Alex Saputra. 2 pasangan calon nomor 1 dan nomor urut 3 ini orang-orang yang memang sudah punya pengalaman, pernah memimpin Padang Panjang. Kalau Edwin pernah jadi wakil wali kota periode 2008-2013, Henry Arnis di pasangan nomor urut 3 pernah menjadi wali kota Padang Panjang 2013-2018. Sementara pasangan nomor urut 2 ini katakanlah mungkin orang baru di pilkada Padang Panjang. Tapi tentunya bagaimanapun dari 3 pasangan calon ini yang menarik menurut saya dan menarik bagi kami di P3SD Melati, pola kerja dan dari katakanlah mungkin dari tim pemenangan ini hampir-hampir sama, termasuk persoalan program, Pak. Program yang diusung ke masyarakat, katakanlah mungkin visi dan misi ini ya mirip-mirip begitu saja. Dan kemiripan ini mungkin membuat bingung masyarakat juga. Kenapa ketiga pasangan calon membawa program yang hampir-hampir sama, juga hanya bicara tentang pasar Padang Panjang, bicara tentang pasar sayur Padang Panjang, bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan menurut saya ada hal lain yang seharusnya yang bisa dikembangkan lebih bagus. Jadi kelihatan monoton ya? Ya betul, kelihatan cukup monoton. Tidak ada sesuatu yang katakanlah mungkin membuat hati warga Padang Panjang menjadi lebih tertarik harus milih si A, si B, si C gitu. Seperti itu. Baik. Lalu kemudian dengan posisi 3 paslon sekarang ini, dari kacamata Pak Nova Indra selaku pimpinan P3SD Melati, tadi kan disebutkan bahwa ketiga paslon ini polanya di visi misi itu nyaris mirip-mirip lah gitu. Harusnya bagaimana? Idealnya bagaimana? Nah, kalau menurut kita secara katakanlah mungkin secara pribadi, kebetulan karena bagaimanapun pernah berpengalaman ngurusin pilkada selama ini. Kita melihat kalau program itu jangan sampai kepada hal-hal yang hanya berkaitan untuk kepentingan sepihak si calon. Katakanlah mungkin untuk tata kelola pemerintahan, untuk program-program yang seperti A, seperti B, segala macam. Tapi seharusnya program yang memang jauh masuk ke dalam perasaan warga. Oh, ini kita butuh nih, program yang ini kita butuh nih. Kalau kita pilih si A, kita pilih pasangan nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, ini akan kita dapat nih selaku masyarakat Padang Panjang. Kalau di zaman dulu, di periode sebelumnya, oh ini tidak kita dapat, ini ada hal baru. Nah, hal baru ini yang tidak kita lihat. Padahal persoalan Padang Panjang ini sangat kompleks, sangat rumit. Bahkan juga ya memang harus ada sesuatu yang signifikan dari ketiga pasangan calon. Baru itu menjadi masukan penting bagi masyarakat. Baik, Pak Nova. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Beredar cerita di lapangan, di masyarakat juga begitu, bahwa masyarakat mungkin tidak akan memandang visi misi daripada para paslon. Ada di sini asumsi bahwa politik transaksional yang berkembang, artinya nanti paslon siapa, paslon yang punya uang, ya kan, masyarakat mungkin ada sebahagian masyarakat cenderung memilih paslon nanti yang mau berbagi uang sebelum pemilihan itu berlangsung. Ini menurut Pak Nova, apakah pendapat itu bisa dibenarkan atau memang
posisi politik transaksional itu memang sudah begitu berkembang di Padang Panjang. Artinya masyarakat lebih menunggu siapa paslon ini yang membagi-bagikan uang sebelum pemilihan itu. Persoalan ini bukan hanya ada di Padang Panjang, Pak. Banyak di kota-kota lain juga seperti itu. Paradigma masyarakat karena ini helat hanya 5 tahunan, sekali 5 tahun, masyarakat mungkin lebih memilih. Ini akan diperoleh sekarang oleh masyarakat untuk memilih si A, si B, atau si C. Itu apa? Kalau persoalannya selama ini konsep-konsep money politik kita batasi mungkin dulu menyogok para pemilih untuk memilih pasangan tertentu. Kalau sekarang sudah mulai beda. Katakanlah mungkin ada tim yang cari KTP ke lapangan dalam bentuk dukungan, atau ada kelompok-kelompok yang ditemui oleh kandidat. Setelah itu dibikin kesepakatan-kesepakatan. Masyarakat sudah memilih. Ini akan didapatkan sekarang apa? Kalau misalnya dalam 5 tahun, rentang waktu 5 tahun, si A, si B, atau si C ini terpilih, maka masyarakat dapatkan apa di awalnya? Karena jarak antara penguasa dengan warga itu kan sangat jauh. Jadi kalau misalnya, contohnya saya secara pribadi, saya akan mikir, kira-kira saya akan dapatkan apa di awal-awal ini untuk memilih. Misalnya Pak Al nih yang jadi calon. Pak Al ngasih saya apa? Ini persoalan yang ada di masyarakat kita. Paradigma ini adalah paradigma yang sangat buruk untuk demokrasi. Tapi ini sudah terjadi. Bahkan mungkin kalau Pak Al bilang, apakah ini memang sudah mulai mengakar segala macam di tengah masyarakat kita? Betul, ini sudah mulai mengakar di masyarakat perkotaan. Walaupun di masyarakat kabupaten ini belum sampai menyentuh hal-hal seperti itu. Artinya, tunggu Pak, artinya kalau bila memang itu terjadi, ya berarti kan paslon ini kan, para paslon ini kan sebelumnya sudah menaikkan perjanjian perjanjian kampanye damai, di mana salah satu butir kampanye itu yang mereka teken tidak melakukan money politik. Nah, apakah tidak melakukan money politik sebagaimana yang diatur oleh peraturan KPU itu adalah hanya formalitas yang pada kenyataannya tidak pada kenyataannya di lapangan justru money politik itu yang ditunggu oleh para pemilih. Ini bagaimana Pak? Bicara money politik, kadang-kadang kita banyak persoalan yang harus kita bicarakan, kita bahas. Masyarakat kadang-kadang juga takut dengan money politik. Bahkan kandidat dengan adanya ketentuan-ketentuan tidak adanya money politik dalam proses kampanye meraup suara oleh kandidat-kandidat. Sebenarnya ini ada persoalan-persoalan yang memang harus kita kaji lebih dalam. Contoh, ada kandidat yang menyatakan bahwa yang kita kasih itu bukan dalam proses money politik, bukan dalam koridor money politik, tapi ini kita ganti uang harian si masyarakat yang datang ke dalam kegiatan-kegiatan kandidat, atau mungkin ada uang jalan, uang ojek, uang ojol segala macam. Jadi seperti itu. Apakah berarti KPU sebagai penyelenggara Pilkada 2024 ini tidak menyikapi itu? Itu pasti saja akan menyikapi. Namun karena ini adalah kasus-kasus tertentu, bagaimana kemungkinan-kemungkinan itu memang harus ada laporan ke Bawaslu, harus ada pihak-pihak tertentu yang memang merasa dirugikan, terus harus melaporkan lagi sesuai dengan koridor yang ada. Jadi kadang-kadang money politik, kita sebut money politik, tapi si kandidat bilang atau si tim pemenangan bilang ini bukan money politik, tapi ini transaksinya beda. Ini kita ganti. Bahkan ada kawan-kawan yang berseloroh, ini bukan money politik, karena ijab kabulnya bukan Anda pilih tim kami, Anda pilih paslon kami, Anda dapatkan uang. Tidak, tapi Anda datang ke acara kami, datang ke TPS, Anda coblos, itu kan Anda butuh biaya untuk datang ke TPS, seharian mungkin Anda menunggu untuk masuk ke TPS, ke bilik suara, nanti uang Anda kami aja yang ganti, penghasilan Anda sehari itu kami yang ganti. Jadi seperti itu. Ini bagaimana penyelenggara pemilu pilkada harus menyikapi ini sebenar-benarnya. Jadi seperti itu kira-kira Pak. Baik, terima kasih Pak.